Kembali lagi bersama saya Jo Pratama. Kemarin sempat viral di sosial media, terutama di TikTok antara penggemar Jeffrey Nicole dan El Rumi yang saling berseteru, adu cekcok dan hampir saja adu jotos karena si penggemar Jeffrey Nicole tidak terima atas kemenangan El Rumi pada laga pertandingan kemarin. Langsung saja, ini dia. Bang, Iya, di sini saya sudah mendatangkan ini dua yang katanya kemarin saling adu cekcok dan hampir saja adu jotos. Langsung saja ya, tanpa basa-basi saya menanyakan. Ya, yang pertama, ini dari Mas siapa? saya Mas David, fansnya Jeffrey Nicole. Oh, ini fansnya Jeffrey Nicole. Kalau ini yang sebelah kanan Mas siapa namanya? Saya namanya Ogin, saya dari fansnya El Rumi. Ini gimana sih ceritanya? Kemarin ini saya lihat di TikTok terutama ini sempat adu cekcok ini. Ceritanya gimana sih? Ya, dari saya sendiri sih Mas. Saya upload video kan kemarin kemenangannya El Rumi. Nah, ini Bung David ini dia komen kayak nggak terima gitulah atas kemenangannya. Katanya banyak lah pukul-pukulan lah. Lebih jelasnya ya ke dia aja Mas. Jadi awal mulanya jadi Mas ini cuma posting saja. Iya, karena El menang. Oh, untuk Mas David sebagai penggemar Jeffrey Nicole ini gimana sih? Kok bisa nggak terima kalau si El Rumi ini menang? Ya karena saya nggak terima, saya melihat Jeffrey Nicole itu pukulannya sangat banyak masuk di ronde 1 sampai 3. Tapi di ronde keempat itu Jeffrey Nicole sangat kewalahan dan hampir habis. Saya nggak tahu wasit berpihak. Iya, berpihak ke siapa ya? Langsung aja Mas ya. Itu di sini itu. Berarti gara-gara itu terus kok bisa saling adu cekcok gitu. Kira-kira Mas David ini komen apa gitu di Banyak dia komen, kayak komennya pukulannya dari sama ronde 1 sama ronde 3 banyak masuk dan saya bales. Saya nggak terima kan, ronde 1 sampai ronde 3 itu emang bener, yang ronde 1 memang bener kayak masuk, tapi cuma kayak mental-mental gitu Mas. Enggak nggak terlalu lah. Berarti sampai sekarang ini Mas David ini masih nggak terima gitu kalau El Rumi yang menang? Iya, saya masih belum terima. Kira-kira kalau saya lihat ini pembahasannya ini kurang apa namanya, untuk panas-panas kemarin yang saya lihat itu, ini kok panas-panas di media sosial nih gara-gara apa? Pasti ada komen-komen yang sangat menyentuh hati gitu dari si penggemar Jeffrey Nicole ini. Ya, dan saya balas juga sih Mas. Kalau emang dia nggak terima, saya mau ladenin dia. Kan sekarang banyak bahwa yang cuma lirik-lirik aja nantang gitu. Jadi saya cobalah kalau emang dia mau, kita main di ring lah gitu Mas. Wah, ini katanya mau adu jotos tapi di ring ini. Karena sekarang ini kalau saya lihat ini yang saling tantang ini mainnya di atas ring. Gimana Mas David? Mau nggak kalau seandainya ada promotor gitu yang apa namanya ingin mengangkat kalian supaya main di ring gitu? Saya mah boleh-boleh aja kalau main di atas ring, tergantung kita kondisikan sama berat badan juga Pak. Kira-kira kalau main ini maunya di boxing, kickboxing atau apa ini? Nah, saya tergantung sama fansnya El Rum ini, dia mau main di
gimana? Saya sih boxing sih mas. Main di boxing. Iya, saya lihat dia juga latihan, ya udah main boxing, ya udah gas aja. Berarti Mas David ini juga seneng boxing gitu? Iya, senang. Oh, pantesan. Kira-kira kalau mau main ini di berat berapa nih? Saya tanya Mas David dulu nih. Mas David sekarang beratnya berapa? Sekarang berat saya itu 50, Bang. Kalau Mas Hogin Saya kebetulan saya 54 lah. Jadi kalau mau main di 50 karena saya yang greget main nih mas. Karena dia juga kayak komennya kayak buat saya panas lah. Saya turunin 4 kilo dah mas. Nah, Main katanya 50. Mas ini siap nurunin berat badannya supaya bisa 50 lah, bisa main sama Masnya. Kalau apa namanya sekarang ini misalnya dalam waktu dekat ada promotor itu yang mempromosikan supaya kalian main, kira-kira dalam waktu 1 bulan 2 bulan bisa nggak ini? Bisa, Bang. Menurut saya mas, 1 bulan lama mas karena dia sudah belajar tinju, saya sudah belajar tinju. Seminggu gas dah mas. Gak usah ada Ngeri promotor, dari- langsung dah mas. Kita main di sasana mana lah gitu. Wah, ini dari Mas Hogin ini tidak mau menunggu lama kan? Iya panas Langsung saya gas aja, soalnya ya. nih mas sama dia nih mas. Ya oke Bang, kalau emang nggak menunggu lama ya udah ya udah kita minggu ke depan kita akan main di atas ring. Berarti Mas siap juga nih? Siap, Bang. Wah, seru ini rupanya ini. Apa namanya? Kira-kira kalau misalnya nanti main ini mau pakai apa namanya? Edgar atau Lidung. pelindung kepala gitu atau nggak usah? Kalau pelindung kepala kita harus pakai apa? Oh, katanya ini dari Mas David ini pakai. Kalau dari Mas Ogin gimana? Sebenarnya saya sih pri aja, enggak pakai nggak apa-apa, pakai nggak apa-apa. Saya anjuran-anjuran juga nggak apa-apa mas. Kira-kira kalau nggak pakai Mas David berani nggak nih kalau nggak pakai pelindung kepala ini? Ya kalau emang dia ngotot nggak pakai pelindung kepala, kalau emang mau curah di atas ring, oke saya terima Bang. Ya. Katanya terima-terima aja ini. Ya, tapi saya yakin mas, saya knock out dia di ronde 1 mas. Dia langsung nggak bisa Knockout bangun mas. katanya ini. Tapi ini Mas Ogin ini bisa nggak dalam waktu dekat nurunin berat badan 4 kilo ini? Oh karena saya udah panas dari komennya mas. Itu yang buat saya support sistem saya mas. Jadi saya bakal latihan mas. Berarti mungkin ini komen-komennya ini sangat menyentuh hati sekali. Coba ceritakan ini kira-kira komennya ada gak kata-kata bajingan atau kata-kata yang menyinggung keras-keras gitu? Emang nggak terlalu keras sih mas, tapi kayak saya kan all in El Rumi ya. Iya. Saya udah pasti ini pertandingannya tuh lempeng gitu, nggak ada Iya. orang ketiga atau apa bla bla. Emang Gak ada settingan. iya yang kita lihat, yang Mas ini lihat katanya ronde 1 sampai ronde 3 mendominasi. Dari mana mendominasi menurut saya? Iya memang kelihatannya, tapi pukulannya itu banyak yang muntah gitu mas, mental-mental nggak jelas gitu. Oh. Berarti itu yang membuat ini Mas Ogin ini sehingga dia sekarang ini jadi begitu apa namanya ambisi untuk ingin mengajak Masnya tinju ini di atas ring ini. Ya saya mah oke-oke aja kalau emang mau diajak tinju. Saya mah kalau ada orang beli gue ladenin. Oh, ngeri kata-katanya nih kalau ada orang beli Iya. beladenin ini. Coba lebih jelas itu kalau ada orang beli maksudnya kayak gimana itu? Maksudnya gini Bang, kayaknya kayak ada orang yang mau nantang, ya oke saya akan ladenin. Ya udah gas aja mas. Oke, lumayan ini. Sudah ada 2 ini. Nanti semoga ada promotor ini yang mempromosikan supaya bisa main di ringnya. Iya semoga Bang. Iya. Tapi kira-kira kalau mau main ini maunya di. Jadi dari kalian berdua ini udah fix nggak untuk main di berat 50 ini? Saya fix sih mas, saya full olahraga, saya full buat nurunin berat badan. Ya, oke kalau dia emang udah fix, saya juga lebih fix Bang. Nggak pakai pelindung kepala juga ya? Iya. Oh siap saya mas, anjuran-anjuran siap mas. Iya. Tapi saya sedikit, walaupun saya tegas di sini mas, tapi saya tetap menjunjung sportivitas mas, karena di
dimana kita menjunjung sekarang kan tinju Indonesia lagi mantep mas gitu. Biar kita nggak tarung-tarung di jalanan apa sih mas, mending kita diri nggak tawuran gitu kan. Kira-kira Mas Sogin ini ada nggak untuk penyampaian kepada Mas David dulu? Penyampaian ya mas, hati-hati nanti nggak bangun gitu mas. Wow, ngeri kata-katanya. Berarti ini kalau udah hati-hati nanti gak bangun ini rencananya mau dibikin knockout ini Mas David ini. Kalau Mas David kira-kira kata-kata untuk Mas Sogin nih? Oke, kata-kata buat Mas Sogin, hati-hati ya, nanti jangan sampai namamu aja yang pulang ke rumah. Siap mas, siap. Ini lebih ngeri lagi pembalasannya Mas David ini. Saya rasa nih kalau udah di pertandingan ini, wih, seru sekali rupanya. Dan satu mas, ini kan banyak yang main sampai ronde 4 atau 3. Mas David saya mau tanya mas, dia persiapannya sampai ronde berapa? Mungkin saya cukup sampai ronde 3 udah cukup. Ronde 3. Iya. Kalau Mas ini Saya sih mas, nggak perlu ronde 3 kan saya bilang tadi, ronde 1 aja sudah saya knockout dia mas. ronde 1 katanya mau di knockout. Kira-kira Mas David ini mampu nggak bertahan sampai ronde 3? Kalau sampai ronde 3 saya yakin dan sanggup bertahan sampai ronde 3. Kalau rencana bikin knockout untuk Mas Sogin ini di ronde berapa? Mungkin rencana saya bikin knockout Mas Sogin ini di ronde kedua mungkin. Nanti di ronde pertama itu mungkin saya akan mempertahankan stamina saya dulu, Pak. Katanya mau bikin knockout di ronde 2 katanya ini. Siap mas, siap. Iya. Dan nanti kita main sesuai aturan, menjunjung sportivitas yang dimana tadi sudah kita bahas main di berat 50 tanpa pelindung kepala juga ya. Berarti ini sudah siap ya? Siap, Pak. Iya. Siap mas, saya juga siap. Ya baik, terima kasih teman-teman. Itu tadi pembahasan kita mengenai dua penggemar yang saling adu cekcok di media sosial, hingga pada akhirnya sekarang mereka jadi bertanding di atas ring karena apa namanya ada tantangan dari ini penggemar si El Rumi atau Mas Ogin ini menantang Mas David untuk menyelesaikan permasalahan di atas ring. Jangan lewatkan konten-konten kami selanjutnya, dan terima kasih untuk semua karena sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, terima kasih.